Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ya ikhwah janallahu alaikum ajmain. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita dalam media ini untuk melanjutkan pelajaran kita dari kitab Ad-Durus Al-Yaumiyah. Kita masih membahas tentang tanda-tanda kiamat besar, dan sekarang kita masuk yang Al-Faslur Rabi, yang fasal keempat, yaitu Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj wa Ma'juj, Ya'juj dan Ma'juj. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan bahas 4 poin. Yang pertama, asluhum, asal-usul mereka. Yang kedua, sifatuhum, sifat mereka. Yang ketiga, dalil tentang keluarnya Ya'juj wa Ma'juj dari Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW. Dan yang keempat, saddu Ya'juj wa Ma'juj, itu tembok penghalang Ya'juj wa Ma'juj. Tapi yang pertama, poin yang pertama, asal-usul mereka. Mereka, sebelum kita bicara asal-usul mereka, ada baiknya kita bahas tentang pengertian Ya'juj wa Ma'juj ya. Ya'juj wa Ma'juj ismani a'jamiyan kila arabiyan. Ada yang mengatakan Ya'juj wa Ma'juj ini dua nama atau dua isim a'jam, itu dua isim non Arab. Ada yang mengatakan ini berasal dari bahasa Arab. Kalau begitu, jika dua kata ini diambil dari bahasa Arab, berarti ada mushtaq ya, diambil dari kalimat bahasa Arab, min kalimat ajjatin nar ajijan, yaitu iltahabat, artinya api yang menyala ya, api yang menyala. Atau diambil dari kalimat al-ujaj. Al-ujaj maknanya air yang mendidih, yang menggolak, menggolak. Al-ma' asyadid al-mulawihah, itu air yang mendidih dan menggolak. Begitu juga ada yang mengatakan berasal dari kalimat al-ajju wa huwa sur'atul adu, itu cepatnya memusuhi. Ada juga yang mengatakan Ma'juj min maj idza ittaraba, ya, dari kalimat maj, maja, dari kalimat maja ya muju, artinya ittaraba, artinya goncang goyah ya. Wazan Ya'juj wa Ma'juj berasal dari kalimat wazan yaf'ul dan maf'ul, au ala wazni fa'ul fihima, berasal dari wazan yaf'ul itu Ya'juj, dan wazan maf'ul itu Ma'juj ya, atau dengan wazan fa'ul untuk keduanya, fa'ul Ya'juj dan Ma'juj. Jadi kalau misalnya ini jika seandainya Ya'juj wa Ma'juj itu berasal dari bahasa Arab. Kalau misalnya ada yang mengatakan Ya'juj wa Ma'juj ini bukan berasal dari bahasa Arab, ya berarti tidak ada kalimat dasarnya, tidak ada istiqoqnya, tidak ada istiqoqnya kalau bukan berasal dari bahasa Arab. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mayoritas jumhur membaca dengan Ya'juj wa Ma'juj tanpa ada hamzah, Yang asalnya adalah Ya'juju wa Ma'juju. Ini qiraah Asim, dan hamzahnya disukunkan dan hamzahnya
disukunkan. Dan semua ini mazukiro fi istiqaqi memunasibun lihalihim, dan semua kata dasar atau asal kata Ya'juj wa Ma'juj ini cocok untuk keadaan mereka. Diambil dari kalimat maja yang berarti goncang, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Kahfi, wa tarakna ba'dahum yauma izin yamuju fi ba'din wa nufikha fis sur wa jama'nahum jama'a. Dalam surat Al-Kahfi ayat 99 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa tarakna ba'dahum yauma izin, dan kami biarkan tarakna ba'dahum sebagian mereka yauma izin pada hari itu yamuju fi ba'din bercampur antara satu dengan yang lain, wa nufikha fis sur, dan ditiupkan sangkakala ketika itu, fajama'nahum jam'a, dan kami kumpulkan mereka semuanya. Ya, tentu saja hal ini terjadi ketika dinding yang menghalangi mereka sudah hancur ya, sudah hancur. Ya'juj wa Ma'juj itu berasal dari keturunan Nabi Adam alaihissalam. Mereka manusia, keturunan dari Nabi Adam dan Hawa. Ini menurut satu pendapat. Menurut pendapat sebagian ulama, bahwasanya mereka berasal dari keturunan Adam, bukan berasal dari keturunan Hawa. Kok bisa begitu? Ya, disebutkan dalam fatwa Al-Imam An-Nawawi, atau biasa disebut Al-Masail Al-Mansurah, yaitu anna Adam ihtalama fakhtalata maniyuhu bit-turab fa khalaqallahu min zalika Ya'juj wa Ma'juj. Nabi Adam alaihissalam pernah tidur dan bermimpi, dan maninya bercampur dengan tanah, sehingga Allah Subhanahu wa taala menciptakan Ya'juj wa Ma'juj dari hal itu. Tapi hal ini tidak ada dalilnya sama sekali. Walam yurad amman yajibu qabula qawlihi. Tidak ada dalil yang menunjukkan wajibnya menerima perkataan hal tersebut, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, bahwasanya ini tidak ada dalilnya. Tidak ada dalil, walaupun disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari dan dinisbatkan kepada Imam Nawawi rahimahullahu taala, tapi tidak ada dalilnya. Pendapat yang lain bahwasanya Ya'juj wa Ma'juj berasal dari keturunan Nabi Nuh, dan Nabi Nuh berasal dari keturunan Hawa, berasal dari keturunan Hawa. Ini yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Beliau mengatakan walam nara hadza inda ahadin minas salaf ila an Ka'ab al-Ahbar wa yarudduhu al-hadis al-marfu annahu min zurriyyati Nuh wa Nuh min zurriyyati Hawa qata'an. Kami sama sekali tidak mengetahui ungkapan seperti ini dari seorang ulama salaf pun. Itu maksudnya Nabi Ya'juj wa Ma'juj berasal dari Nabi Adam. Nabi Adam bermimpi, kemudian maninya bercampur dengan tanah, kemudian Allah menciptakan Ya'juj wa Ma'juj. Ini tidak ada dalilnya sama sekali, bahkan tidak ada keterangan dari ulama salaf pun, kecuali dari Ka'ab al-Ahbar. Dan ungkapan ini dibantah oleh sebuah hadis yang marfu yang menyatakan bahwasanya mereka berasal dari keturunan Nabi Nuh, sementara Nabi Nuh berasal dari keturunan Hawa. Dan pendapat yang lain disebutkan Ya'juj wa Ma'juj min zurriyati Yafis abid Turk wa Yafis min waladi Nuh alaihissalam. Pendapat yang lain Ya'juj wa Ma'juj berasal dari keturunan Yafis, nenek moyang bangsa Turk. Ya, nenek moyang bangsa Turk. Sementara Yafis itu keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Adapun dalil yang menunjukkan bahwasanya Ya'juj wa Ma'juj termasuk keturunan Nabi Adam, manusia maksudnya, sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Adam, fayaqul labbaik wa sa'daik wal khairu fi yadaik, fayaqulu akhrij ba'san nar. Qala wa ma ba'sun nar? Qala min kulli alfin tis'umi'atin wa tis'atun wa tis'ina fa innahu yashibu as-saghir wa tadau kullu zati hamlin hamlaha wa taran nas sukara wa ma hum bisukara walakin azaballahi syadid.
Qala wa ayyuna dzalikal wahid? Qala abshiru fa inna minkum rajulan wa min Ya'jud wa Ma'jud alfun. Riwayat Imam Bukhari dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhoinya. Dari Nabi SAW, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya ibna Adam, wahai manusia. Kemudian wahai Adam. Kemudian Nabi Adam menjawab, labbaik wa sa'daik, aku menjawab panggilanmu, segala kebaikan, wal khairu fi yadaik, dan kebaikan itu ada di kedua tanganmu ya Allah. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, akhrij ba'than nar, keluarkan rombongan penghuni neraka. Keluarkan rombongan penghuni neraka. Kemudian Nabi Adam mengatakan, wa ma ba'tsun nar, apa itu rombongan penghuni neraka? Qala min kulli alfin tis'umi'atin wa tis'atun wa tis'in. Untuk setiap 1000 orang ada 999 masuk neraka, 1 masuk surga. Fa indahu yashibus sagir, saat itu rambut anak kecil mendadak menjadi beruban. Wa tadau kullu zati hamlin hamlaha, setiap orang yang hamil atau wanita yang hamil keguguran kandungannya. Wa taranna sasukara wa ma hum bisukara walakin azaballahi syadid. Kau melihat manusia seakan-akan mabuk ya, padahal mereka tidak mabuk, karena azab Allah Subhanahu Wa Taala waktu itu adalah sangat dahsyat, Para sahabat bertanya, wa ayyuna dzalikal wahid? Siapa yang diantara kami yang termasuk satu orang itu, wahai Rasulullah? Kemudian Nabi SAW mengatakan, abshiru, bergembiralah, fa inna minkum rajulan, bahwasanya sungguhnya satu orang itu yang berasal dari kalian kaum muslimin, dan sisanya itu berasal dari Ya'jud wa Ma'jud. Ini menunjukkan Ya'jud wa Ma'jud sangat banyak ya, sangat banyak. Dan dari hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Nabi SAW bersabda, anna Ya'juj wa Ma'juj min waladi Adam wa annahum law ursilu ilan nas lafsadu alaihim ma'aishahum walan yamuta minhum ahadun illa taraka min zurriyatihi alfan fasaidan. Dalam riwayat dari sahabat Abdullah bin Amr bin As disebutkan dalam Minhatul Ma'bud fi tartibi Musnadit Tayalisi, kitab Fitan wa Alamatis Sa'ah, bab zikru Ya'jud wa Ma'jud, dan juga disebutkan oleh Imam Hakim dalam Mustadraknya, dan mengatakan hadis ini sahih berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW bahwasanya Ya'jud wa Ma'jud termasuk keturunan Nabi Adam alaihissalam, dan sesungguhnya jika mereka dikeluarkan jika mereka dikeluarkan kepada manusia, diutus kepada manusia, lafsadu alaihi ma'isyahum, niscaya akan merusak kehidupan manusia. Walan yamuta minhum ahadun, tidaklah salah seorang dari mereka meninggal kecuali taraka min zurriyatihi alfan fasaida, kecuali meninggalkan 1000 keturunan dari mereka atau lebih. Ini menunjukkan bahwasanya mereka keturunan Nabi Adam, manusia biasa, dan jumlah mereka sangat banyak. Ini poin yang pertama tentang asal usul mereka. Kemudian yang kedua tentang sifatuhum, sifat-sifat mereka. Amma sifatuhum allati ja'at bihal ahadits fa hiya annahum yushbihuna abna'a jinsihim minat turk al-mughawwal, sigorul uyun, zalful unuf, sahbus syu'ur, aradul wujuh, kana wujuhahum al-majan al-mutraqah ala ashkalit turk wa alwanuhum. Sifat mereka diantaranya dijelaskan dalam beberapa hadis, bahwasanya mereka menyerupai orang-orang yang dari kalangan bangsa Turk, Mongol, orang Ajam. Iya, orang Ajam.
Sigorul uyun, ya matanya kecil alias sipit. Zalful unuf, ya hidung mereka pesek. Kemudian rambutnya pirang. Kemudian aradul wujuh, ya wajahnya dahinya lebar. Seakan-akan di wajah mereka seperti dilapisi seperti tameng yang dilapisi kulit. Ya, seperti tameng yang dilapisi kulit. Karena wujuhahum al-majan al-mutraqah. Seakan-akan wajah mereka itu tameng yang dilapisi kulit. Ala ashkal at-turq wa alwanihim. Ya, bentuk tubuh dan warna kulit mereka itu mirip seperti bangsa Turk. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu Harmalah dari bibinya, dia mengatakan khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa asibun asba'ahu min ludghati aqrab. Rasulullah berkhutbah sedangkan jari tangan beliau dibalut dengan perban karena tersengat kalajengking. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan innakum taqulun la adwa wa innakum la tazaluna tuqatiluna aduwan hatta ya'ti ya'jud wa ma'jud aradul wujuh sigharul uyun syuhbas syi'af min kulli hadabin yansilun ka'anna wujuhahum al-majan al-mutraqah. Sungguhnya kalian berkata tidak ada musuh, la adwa, wa innakum la tazaluna tuqatiluna aduwan, dan sementara kalian senantiasa memerangi musuh hingga datang Ya'juj wa Ma'juj. Yang sifat mereka kata Nabi SAW aradul wujuh, wajahnya lebar, sigorul uyun, matanya sipit, syuhbas syi'af, rambutnya pirang, dan mereka datang min kulli hadabin yansilun, mereka datang dari segala atau setiap arah, dan wajah-wajah mereka wujuhuhum karena wujuhahum al-majan al-mutraqah, seakan-akan wajah mereka seperti tameng yang dilapisi kulit. Ini tentang sifat-sifat mereka ya. Imam Ibnu Hajar menyebutkan sebagian asar tentang ciri-ciri mereka, tetapi riwayatnya lemah. Zakara Ibnu Hajar ba'dul athar fi sifatihim walakinnaha riwayatun dhaifah. Adapun secara ringkas sifat-sifat mereka adalah sinfu ajsadihim kal arz. Ya, bahwasanya kal urz, satu golongan seperti tubuhnya dengan tubuh seperti al urz. Itu sebuah nama pohon yang besar, syajarun kibar jiddan. Dan yang kedua, satu golongan lagi postur tubuhnya 4 hasta kali 4 hasta. 4 hasta arba'u azra fi arba'ati azra, 4 kali 4 hasta. Wasinfun yaftarishuna adhanahum wa yaltahifuna bil ukhra. Ada satu golongan lagi dengan telinga yang dapat dipertemukan. Telinganya antara yang kanan dengan kiri bisa nyambung, masyaallah. Dan ada juga yang menyebutkan asar tentang tinggi mereka 1 jengkal atau 2 jengkal. Iya, rijalun aqwiya. Ya, ada yang ja'aidun anatu lahum shibrun wa shibrain, 1 jengkal atau 2 jengkal. Dan atwaluhum salah satu ashbar, dan tinggi mereka 3 jengkal. Tapi yang ditunjuki oleh beberapa dalil yang sahih, mereka adalah orang-orang yang kuat. Mereka adalah orang-orang yang kuat, yang tidak ada yang mampu untuk memerangi mereka. Dan mustahil kalau misalnya tubuh mereka kecil 3 atau 1 jengkal 2 jengkal ini tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya hal itu adalah benar. Wallahu a'lam bishawab. Ini sifat mereka dijelaskan dalam hadis Nawas bin Sam'an bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam tentang keluarnya Ya'juj wa Ma'juj. Wa nahu la yadanu li ahadin biqitalihim wa ya'muruhu bi ib'adil mu'minin min tariqihim fa yaqulu lahu
hariz ibadi ila tur. Ya. Dijelaskan dalam hadis Nawas bin Sam'an bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Isa akan keluarnya Ya'juj wa Ma'juj, dan tidak ada seorang pun yang mampu membunuh mereka. Dan Allah memerintahkan Isa agar menjauhkan kaum mukminin dari jalan mereka. Lalu berkata kepada mereka, haris ibadi ila tur, itu kumpulkanlah hamba-hambaku ke gunung Tur. Sebagaimana pembahasan tentang keluarnya mereka nanti akan dibahas ya. Adapun dalil-dalil yang menyebutkan dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW tentang keluarnya mereka sangat jelas. Di antaranya surat Al-Anbiya ayat 96 sampai 97. Begitu juga tentang kisah Zulkarnain dalam surat Al-Kahfi ayat 92 sampai 99. 92 sampai 99. Yang pertama dalam surat Al-Anbiya ayat 96 sampai 97, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza futihat ya'juj wa ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun waqtarabal wa'dul haqqu fa idza hiya syakhisatun absarul ladzina kafaru ya wailana qad kunna fi ghaflatin min hadza bal kunna zalimin. Hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj wa Ma'juj, futihat, dibukakan tembok Ya'juj wa Ma'juj, wa hum min kulli hadabin yansilun, dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Ya. Waqtarabal wa'dul haqqu, dan telah dekat kedatangan janji yang benar, yaitu hari kebangkitan. Maka tiba-tiba terbelalaklah, fa idza hiya syakhisatun absarul ladzina kafaru, hingga orang-orang kafir matanya terbelalak. Kemudian mereka mengatakan, ya wailana qad kunna fi ghaflatin min hadza bal kunna zalimin. Ya Allah, kami telah, aduhai celakalah kami, sungguhnya kami telah dalam kelalaian, bahkan kami termasuk orang-orang yang zalim. Begitu juga tentang kisah Zulkarnain dalam surat Al-Kahfi ya, ayat 92 sampai 99. Saya bacakan langsung ayatnya. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah Zulkarnain, summa atba'a sababa hatta idza balagha baina saddaini wajada min dunihima qauma la yakaduna yafqahuna qawla qalu ya Zulkarnaini inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ard fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda qala ma makkanni fihi rabbi khairun fa'inuni biquwwah aj'al bainakum wa bainahum radma atuni zuburul hadid hatta idza sawa baina sadafaini qala fukhu hatta idza ja'alahu naran qala atuni ufrig alaihi qitra famasta'u an yadhharuhu wa mastata'u lahu naqba qala hadza rahmatun min rabbi fa idza ja'a wa'du rabbi ja'alahu dakka'a wa kana wa'du rabbi haqqan wa kana wa'du rabbi haqqan wa tarakna ba'dahum yawma idzin yamuju fi ba'din wa nufikha fis suri fajama'nahum jam'a. Mereka berkata, wahai Zulkarnain, sungguhnya Ya'juj wa Ma'juj itu adalah mereka yang berbuat kerusakan di muka bumi, mufsiduna fil ard. Summa atba'a sababa, kemudian dia menempuh jalan yang lain hingga ketika dia sampai di antara dua gunung. Hatta idza balagha baina saddaini wajada min dunihima qauma. Di antara dua gunung didapati di belakang kedua gunung itu suatu kaum la yakaduna yafqahuna qawla, yang hampir-hampir tidak memahami pembicaraan. Qalu ya Zulkarnain inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard. Wahai Zulkarnain, sungguhnya Ya'juj wa Ma'juj adalah sekelompok golongan yang membuat kerusakan di muka bumi. Fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Kemudian
Maka bolehkah kami membayarmu imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka? Kemudian Zulkarnain mengatakan, qala ma makkanni fihi rabbi khairun fa'inuni biquwwah aj'al bainakum wa bainahum radma. Zulkarnain mengatakan, apa yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepadaku itu lebih baik daripada kalian memberikan imbalan kepadaku. Maka bantulah aku dengan kekuatan manusia dan alat-alat agar aku dapat membuat dinding penghalang antara kalian dan mereka. Kemudian kata Zulkarnain, atuni zuburul hadid, berikan kepadaku potongan-potongan besi, ya, lempengan-lempengan besi. Hatta idza sawa baina sadafaini qalan fukhu, hingga ketika potongan besi itu telah dipasang sama rata dengan kedua puncak gunung, ya, ditumpuk. Kemudian Zulkarnain mengatakan, qalan fukhu, tiupkan api. Hatta idza ja'alahu naran qala atuni ufrig alaihi kitra. Ketika besi itu sudah menjadi merah seperti api, maka berikan aku tembaga yang mendidih agar aku tuangkan di atasnya. Jadi besi dilapisi tembaga, itu kokoh, kuat. Maka mereka Ya'juj wa Ma'juj famasta'u an yazharuhu wa mastata'u lahu naqba. Ya'juj wa Ma'juj tidak dapat mendekati dan tidak dapat melubanginya dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Qala hadza rahmatun min rabbi. Zulkarnain mengatakan ini adalah rahmat dari Rabbku. Fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka. Ketika janji Rabbku sudah datang, maka Allah akan menjadikannya dinding ini hancur luluh. Wa kana wa'du rabbi haqqan, dan janji Rabbku adalah benar. Wa tarakna ba'dahum yawma idzin yamuju fi ba'din, dan kami biarkan, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka Ya'juj wa Ma'juj itu berbaur antara satu dengan yang lain. Wa nufikha fis sur fajama'nahum jam'a. Kemudian ditiupkan sangkakala dan kami kumpulkan mereka semuanya. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala seorang raja yang soleh, yang kerajaannya itu dari timur ke barat, subhanallah. Yang Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada Zulkarnain untuk bisa membuat dinding pemisah, ya, antara Ya'juj wa Ma'juj dengan manusia yang lain, sehingga mereka tidak bisa membuat kerusakan. Adapun nanti ketika pada hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala akan biarkan mereka keluar dan kerusakan di mana-mana. Adapun dari hadis Nabi SAW sangat banyak, bahkan mencapai derajat mutawatir. Di antaranya saya bacakan satu saja, ya. Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ummu Habibah bintu Abi Sufyan dari Zainab bintu Jahsh, bahwasanya Nabi SAW dakhala alaiha yawman fazi'an yaqul la ilaha illallah wailun lil arab min syarrin qad iqtarab futihal yawm min radmi Ya'juj wa Ma'juj mislu hadhihi wa halaqa bi usbu'aihi al-ibham wallati taliha. Qalat Zainab bintu Jahsh faqultu ya Rasulullah afanuhliku wa fina salihun? Qala na'am idza kathural khabas. Kata Nabi SAW dari Ummu Habibah bintu Abi Sufyan dari Zainab bintu Jahsh, bahwasanya Nabi SAW pernah masuk, ya, pernah datang dalam keadaan kaget. Beliau kemudian mengatakan la ilaha illallah, celakalah orang Arab, min syarrin qad iqtarab, dari keburukan yang telah dekat, futihal yawm min radmi Ya'juj wa Ma'juj, pada hari ini dinding penghalang Ya'juj wa Ma'juj itu sudah terbuka. Kemudian Nabi SAW melingkarkan jarinya, ibu jari dengan jari telunjuk seperti ini. Lubangnya sudah segini. Kemudian Zainab bintu Jahsh mengatakan, afanuhliku wa fina salihun, apakah kami akan dibinasakan sementara di antara kami ada orang-orang soleh? Kata Nabi SAW, na'am idza kasural khabas, iya jika kejelekan sudah meraja lela. Ini dalil-dalil yang sangat banyak yang disebutkan oleh Nabi SAW tentang Ya'juj wa Ma'juj. Kemudian yang terakhir adalah dinding pemisah
Ya'juj wa Ma'juj. Zulkarnain telah membangun dinding Ya'juj wa Ma'juj untuk menghalangi mereka, antara mereka dengan manusia yang lain yang telah meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Zulkarnain dari kejelekan Ya'juj wa Ma'juj. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an tadi, surat Al-Kahfi sudah kita baca ya, sudah kita baca. Ini menunjukkan bahwasanya pembangunan dinding tersebut dikisahkan dalam ayat tersebut tempatnya di sebelah timur, hatta idza balagha matli asy-syamsi, hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbit matahari. Jadi tempat dinding penghalang tersebut tidak diketahui tempatnya, tidak ada yang mengetahuinya dengan pasti di mana tempatnya, tempatnya la yu'raf, maka hadza sad bit tahdid, tidak ada. Kenapa? Karena ini merupakan perkara yang gaib dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Walaupun ada beberapa manusia yang berusaha untuk mencari di mana dinding penghalang tersebut, sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Begitu juga ada yang menyebutkan bahwasanya di antara sebagian raja dan ahli sejarah, seperti misalnya Khalifah Al-Wathiq, beliau pernah mengutus beberapa gubernurnya bersama pasukan infanteri untuk mencari gunung dinding tersebut ya, yang dipisahkan oleh dinding. Kemudian diteliti dan dijelaskan. Mereka menelusurinya dari satu negeri ke negeri yang lain, dari satu kerajaan ke kerajaan lain, tapi mereka tidak mendapatinya, kecuali mereka menyebutkan bahwasanya mereka pernah melihat sebuah pintu yang sangat besar dengan kunci yang sangat besar, dan mereka melihat susu-susu dan madu-madu pada sebuah benteng di sana yang dijaga oleh penjaga dari kerajaan yang berbatasan dengannya, dan dindingnya sangat tinggi sekali, tidak dapat didaki, juga gunung-gunung yang ada di sekitarnya tidak dapat didaki. Setelah itu mereka kembali ke negeri mereka selama mengembara lebih dari 2 tahun dan menyaksikan beberapa banyak keajaiban. Iya, ini terjadi pada tahun sekitar sekitar abad ketiga ya, sekitar abad ketiga. Itu Imam Raja Khalifah Al-Wathiq. Khalifah pada zaman Khalifah Abbasiyah namanya Harun bin Muhammad Al-Mu'tasim bin Harun Ar-Rasyid, dibaiat menjadi khalifah ketika umur 26 tahun dan wafat pada tahun 232 Hijriah ketika berusia 36 tahun. Jadi khalifah cuma 10 tahun. Nah, disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Begitu juga hal yang menunjukkan dinding di antara dua gunung tersebut dalam surat Al-Kahfi, hatta idza balagha baina saddain. As-saddan maknanya dua gunung yang berhadapan. Kemudian Allah mengatakan hatta idza sawa baina sadafain, hingga apabila potongan besi itu telah sama rata dengan kedua puncak gunung itu. Maknanya apabila besi itu telah rata dengan kedua puncak gunung. Dinding itu dibuat dengan menggunakan potongan besi, kemudian dilapisi cairan timah, dituangkan di atasnya untuk menutup penutup yang sangat kuat. Imam Bukhari meriwayatkan bahwasanya seorang pernah berkata kepada Nabi, aku telah melihatnya. Ra'aitu sadda minal bardi al-muhbar. Aku telah melihat dinding bagaikan kain yang bergaris. Kemudian Nabi SAW mengatakan, qad ra'aitahu, maka engkau telah melihatnya. Sebagian ulama ahli sejarah juga mengatakan ditemukan sebuah dinding penghalang di dekat kota Tirmiz atau Turmuz yang terkenal dengan pintu besinya di awal abad ke-15 Masehi. Seorang ilmuwan Jerman yang bernama Schildberger pernah melewatinya dan mengabadikannya dalam sebuah buku. Demikian pula seorang ahli sejarah dari Spanyol yang bernama Clapejo. Dalam perjalanannya tahun 1403 Masehi, beliau mengatakan bahwasanya
Saddu Madinah Babul Hadid ala tariqi Samarqand wal Hind. Beliau mengatakan penutup kotak pintu besi itu ada di antara jalan Samarqandi dan India. Iya. Bisa jadi yang dimaksud dengan penutup itu adalah yang dibangun oleh Zulkarnain. Allahu a'lam bishawab. Tapi ini hanya sekedar persangkaan saja. Karena bisa jadi yang dilihat oleh peneliti itu ya cuma pagar yang mengelilingi kota Tirmiz, sebagaimana dikatakan oleh Yaqut Al-Hamawi dalam kitab Mu'jamul Buldan, dan bukan dinding penghalang yang dibangun oleh Zulkarnain. Kenapa? Karena ini merupakan perkara yang gaib dan butuh dalil, dan sampai sekarang masih tegak dinding tersebut sampai Allah Subhanahu wa taala nanti akan akan biarkan lubang yang mereka buat. Sebagaimana disebutkan bahwasanya riwayat Imam Tirmizi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang lubang yang sedang dibuat oleh Ya'juj wa Ma'juj sampai sekarang. Nabi mengatakan yahfurunahu kulla yaumin hatta idza kadu yakhrikunahu qala alaihim irji'u fasatakhriqunahu godan qala fayu'iduhu Allahu ka'amsali makana hatta idza balagha muddatahum wa aradallahu an yab'asahum 'alan nasi qala allazi alaihim irji'u fasatakhriqunahu godan insyaallah wastathna qala fayarji'una huwa kahayatihi hina tarakuhu fayakhriqunahu wa yakhrujuna 'alan nasi fayastaquna al-miyaha wa yafirrun nasu minhum. Dalil yang menunjukkan bahwasanya dinding penghalang itu belum dihancurkan adalah hadis Nabi SAW dari Abu Hurairah. Nabi bercerita tentang dinding penghalang tersebut. Beliau mengatakan yahfurunahu kulla yaumin, mereka melubangi setiap hari. Ya, kerjanya tiap hari ngelubangi dinding tersebut. Hatta idza kadu yakhrikunahu, sampai ketika mereka hampir saja melubanginya. Ya, sudah sampai sore hari mereka mengatakan, pemimpin mereka mengatakan irji'u, kembali lagi besok, fasatakhriqunahu godan, kita akan lanjutin lagi besok lubanginya. Akhirnya mereka pun Nabi SAW mengatakan, lalu Allah mengembalikan fayu'iduhullahu ka'amsali makana hatta idza balagha muddatahum wa aradallahu an yab'asa. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengembalikan lubang itu menjadi tertutup lagi. Sampai pada waktunya nanti menjelang hari kiamat, mereka mereka kembali melubangi itu, kemudian mengatakan fasatakhriqunahu godan insyaallah. Mereka mengatakan apa? Kembalilah esok hari, kita akan melubanginya lagi insyaallah. Mereka menggunakan kalimat insyaallah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, akhirnya mereka pun melubangi lubang itu, dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala biarkan lubang itu. Huwa kahayatihi hina tarakuhu. Iya. Mereka kembali melubangi sementara penutup tersebut tetap dalam keadaan ketika mereka tinggalkan. Artinya dibiarkan, tidak ditutup lagi oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka mengucapkan insyaallah. Akhirnya mereka pun dapat melubanginya dan keluar di tengah manusia, kemudian mereka meminum air dan manusia lari dari mereka. Ini tentang Ya'juj wa Ma'juj. Tentu saja kita wajib beriman bahwasanya mereka ini nanti akan ada keluar sehingga membuat kerusakan di muka bumi, dan ini merupakan tanda-tanda kiamat yang besar, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan seluruh alam semesta. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari fitnah Dajjal dan fitnah yang bisa mengakibatkan rusaknya agama kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menutup usia kita dengan husnul khatimah di atas Islam dan dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.